Halo, stop. Yes, Sob. Halo, stop. Yes, Sob. Mantap Sob, jiwa, tepuk tangan buat kita semua. Selamat malam semuanya pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Oke, jadi Alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali, Sob. Jadi pada event malam kita kali ini, yaitu circular economy, yang nanti akan dipandu dan di-guide oleh sang expert dari kita yang kemarin Yoi sudah propose. Ya, di sini sudah hadir Bapak Jeffrey Ricardo selaku Danon Project Manager dan Bapak Aditya Nugraha selaku dari CDM Project Manager. Oke, jadi kita sambut rekan-rekan Yoi. Jadi di sini kembali lagi juga bersama dengan saya Erlangga Aryo, Kevin dan Fatih. Jadi oh ya, sebelumnya kalian semua apa kabar, Sob? Udah sejak kapan ya kita terakhir ketemu ya? Minggu lalu, Sob. Minggu lalu. Kayaknya nggak ketemu deh, Mas. Masa kita udah ketemu sih? Iya, Sob. Oh ya, maafin lupa nih. Oke, jadi perkenalkan ya, di sini Bapak Jeffrey, Bapak Aditya. Jadi di sini kita mungkin mau rebranding kembali dari YOI. Ini adalah sebuah komunitas yang merupakan singkatan dari Young, Minded, and Innovative. Jadi di sini kami sangat terbuka dan di sini kami adalah layaknya gelas kosong yang sangat terbuka dan sangat ibaratnya itu uh, deserve to be trained and to be educated gitu by our fully motivated experts gitu. Jadi dari Bapak Jeffrey dan Bapak Aditya. Oke, jadi rekan-rekan langsung saja untuk kali ini kita telah Oke, Sob. Kayaknya Sobat Angga ini lagi sinyalnya kurang baik ya. Sebelumnya kita mau kenalin lagi nih, Yoi ini ada 3 core values sebenarnya, Kak Jeffrey Ricardo dan juga Kak Aditya. Jadi kita ada sustainable society, terus yang kedua itu sustainable nature, dan juga yang ketiga itu sustainable technology. Nah, untuk circular economy sendiri, kita masukkan di kategori sustainable nature. Atau kita juga bisa sebenarnya sandingkan dengan sustainable technology. Dan di sini kenapa kita pengen banget ngundang kakak-kakak sekalian untuk bisa hadir di komunitas kami, itu tentunya karena kita ingin mengenalin nih circular economy itu apa sih. Karena kan sebatas yang kita ketahui bahwa mungkin beberapa dari kita dari kecil tuh tahu tentang 3R gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ada konsep baru itu menjadi 5R dan sebagainya gitu. Dan tentu saja di sini kan karena kita demografinya itu dari SMP sampai angkatan kerja yang masih di bawah 35 tahun. Jadi kita di sini benar-benar anak-anak muda yang pengen Indonesia itu maju dan kita menerapkan 3 core values kita tadi yang tentunya kita strive together to create a sustainable nature. Kayak gitu. Nah, ini udah ada Sob Angga nih. Angga, silakan nih waktu dan tempat nih, boleh. Oke, makasih waktunya Kak Kevin. Sorry tadi ada gangguan internet sedikit, Bapak-bapak dan rekan-rekan. Oke, jadi dari circular economy, sobat-sobat sekalian. Jadi kira-kira tadi udah dibahas sama Kak Kevin belum ya? Kira-kira ada yang udah pernah dengar belum sih circular economy itu apa aja? Belum ada nih. Kalau Kak Kevin sendiri deh, kira-kira apa? Apa Sob? Ya sob, kira-kira ini kan kita kan lagi akan bahas innovation and collective challenges ya. Untuk Mm. objeknya itu adalah realizing circular economy gitu.
Nah, kira-kira dari Sob Kevin gitu, mungkin apakah akan diartikan harfiah per kata atau mungkin apa gitu dari makna Kak Kevin sendiri? Oke, mungkin aku akan ngejelasinnya dengan contoh ya Sob ya. Jadi beberapa tahun lalu ketika gue kuliah tuh, gue ada dosen, btw gue dulu di mechanical ya, ada dosen dia malah mendalaminya tuh tentang environmental gitu. Dan si dosen itu dia tuh benar-benar eh, luar biasa karena bisa bisa mengubah sebuah popok bayi itu menjadi alternatif batu bata gitu saat itu. Dan akhirnya ya pada saat itu sih dia dijuluki samurai sampah. Namanya Dr. Panji. Dan beberapa kali sih diundang di TV-TV sampai di waktu itu kalau masih ingat ada acara hitam putih gitu sih Sob. Jadi intinya ada nilai tambah yang sebenarnya masih bisa digunakan setelah waste itu eh, mungkin dilupakan gitu. Mungkin kayak gitu sih Sob. Tapi intinya mungkin garis besarnya kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti pastinya dijelasin sama kakak-kakak yang ada di sini sih. Oke, mantap jiwa Kak Kevin. Ini langsung dari based on pengalaman sama ini ya, kebetulan kita sama-sama dapet ini ya, apa namanya, opportunity buat diajar sama beliau gitu. Nah, kira-kira bener apa enggak sih Bang Jeffrey ya, biar lebih akrab ya Bang ya, Bang Jeffrey dan Bang Aditya, mungkin Ya. apa namanya, mungkin sedikit saya bisa lebih membantu. Halo, malam semua. Malam. Malam, salam kenal. Terima kasih udah diundang. Ya, perkenalkan saya Jeffrey from apa? Kebetulan diminta untuk sedikit sharing gitu ya, berdiskusi sama teman-teman malam ini terkait itu ya, circular economy ya, kayak gitu. Nah, apa namanya, nanti mungkin ya apa, saya ini sih, apa namanya, ikut aja sesi flow-nya. Ini sekarang kita mulai dari mana gitu ya. Mungkin kalau sedikit perkenalan aja sih ya, saya selaku mewakili dari Danone. Jadi kebetulan memang tugas sehari-hari saya memang untuk salah satunya itu mendorong komitmen perusahaan kami Danone gitu ya untuk semakin terdepan atau tercepat gitu ya untuk penerapan menuju circular economy kayak gitu. Tapi di luar itu juga saya ada kegiatan lain yang sebetulnya juga banyak terkait dengan kegiatan di environmental juga kayak gitu. Mungkin itu dulu kali ya singkat atau takut kepanjangan. Mungkin langsung ini ya Pak ya, karena apa namanya, kita tadi kan udah di ini ya, introduce sama Kak Kevin ya. Nah, mungkin kami ingin memperkenalkan lagi ya. Jadi tadi teman-teman yang baru join ya, jadi di sini ada Bapak Jeffrey Ricardo dan Bapak Adi Nugraha. Bapak Jeffrey Ricardo as a Packaging Circularity Senior Manager of Danone, yang sebelumnya tuh udah berkiprah dengan kancah yang sangat ini ya Pak ya, panjang ya dalam memperjuangkan circularity, terus kemudian how to apa namanya, di sini juga Bapak Jeffrey Ricardo ini sangat aktif terhadap lingkungan, jadi ada Rock and Roll Farm, ada Karma Bumi, terus juga di sini juga ditemani dengan Bapak Aditya Yusuf as a Project Manager for Circular Economy of UNDP and LCDI. Ya, jadi di sini Bapak Aditya juga sangat peduli terhadap lingkungan rekan-rekan YOI. Jadi Bapak Aditya Nugraha ini pernah mengikuti Circular Innovation Jam, ya itu di mana sebuah event yang sangat kompetitif ya Pak ya, yang sangat ibaratnya tuh mengintroduce Jangan ideas panggil bapak lah, dan jangan panggil bapak. oh ya siap Bang, ya Bang Adit. Ini udah, Ya. ini Dulu kan saya tuh ini udah stop ini saya Bang, panggilnya. sob, oke Boleh stop aja siap. kali. Enggak, saya senang sih di sini kayak ternyata kita diskusi aja kan sebenarnya ngobrol-ngobrol aja ya. Ada Bang Jeffrey juga nih, temen juga nih. Jadi Ya nih gitu, ketemunya di sini lagi nih sama Adit nih. lagi ya asik sih kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman berarti ya. Yap. Santai aja nih. Yoi, siap Pak. Sob maksudnya. Kita nanti bakal apa banyak ngobrol-ngobrol kan. Jadi memang apa pasti dipandu oleh expert Bapak Sob Jeffrey dan Sob Adit.
Tapi mungkin nanti kayaknya tuh Sob Yoi biasanya kalau ada meeting kemudian event kayak gini mungkin terus langsung nyimpan banyak pertanyaan gitu Sob, dari kemarin-kemarin malam gitu kan udah kita intus nih H-1, H-3 terus kayak kira-kira mau nanya apa ya gitu. Terus apa namanya? Apalagi kan sirkuler ini kan hal yang sangat komprehensif dan cenderung modern ya. Kalau menurut saya ya sebagai nggak tahu saya angkatan siswa 2017 mungkin apa namanya? Mungkin kalau bapak-bapak Sob Jeffrey dan Sob Adit udah dari sebelumnya ini apa namanya udah mendalami mungkin berarti sangat sekarang udah develop dan lebih advance lagi harusnya. Oke, jadi mungkin langsung saja untuk apa namanya mungkin sebelum kita ngobrol dan diskusi ya Pak ya mungkin kami mohon waktu dan tempatnya untuk mungkin dapat memaparkan kira-kira untuk circularity of economy ini dari sejarahnya atau mungkin dari pemaknaannya kemudian sampai prospeknya saat ini bagaimana Kak itu. Oke, jadi mungkin eh, untuk waktu dan tempat untuk Kak Adit kami persilakan. Oke. Saya dulu ya berarti ya. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama saya terima kasih dulu Halo. nih kepada Oke Kak. selamat malam, terima kasih kepada teman-teman semua di YOI ya yang udah menginisiasi gitu ini diskusi malam ini. Saya senang sekali bisa terlibat di sini, bisa sharing malam ini. Saya Aditya, saya biasa dipanggilnya Adit. Sehari-hari saya terus bekerja sebagai project manager untuk circular economy di LCDI. LCDI ini panjangannya adalah Low Carbon Development Initiative. Ini adalah satu inisiatif yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan rendah karbon gitu ya. Jadi pembangunan rendah karbon ini salah satu upaya dalam mendukung pencapaian pengurangan emisi di Indonesia. Dan saya juga bagian dari UNDP. UNDP ini adalah salah satu agensi untuk di UN gitu, yang mana memang memberikan support kepada pemerintah lah ya, kepada pemerintah di negara-negara berkembang gitu dalam mencapai Sustainable Development Goals lah intinya kalau sekarang ya SDGs itu isu yang sudah mengglobal dan sudah menjadi bagian dari isu nasional. Nah, karena saya bekerjanya sehari-hari di pemerintahan dan juga memang banyak bersinggungan dengan kerjaan-kerjaan di pemerintah, jadi saya mungkin akan melihat ini circular economy ini dari sisi policy ya atau kebijakan gitu ya. Jadi melihatnya dari sisi seperti apa sih circular economy ini gitu sekarang di Indonesia, arahnya nanti seperti apa. Sedikit saya cerita juga nanti konsepnya gitu, dan ada tantangannya juga nanti saya akan share gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi lebih panjang ya dengan teman-teman yang hadir di sini. Saya mulai dari saya udah kelihatan kan ya share screen-nya ya, ini udah kelihatan semuanya, kelihatan jelas juga. Jadi saya mulai circular economy ini nggak akan lepas kalau kita berbicara dari ekonomi linear. Jadi kalau diterjemahkan gitu ya, circular economy, ekonomi sirkular, ada yang namanya ekonomi linear. Ekonomi linear ini adalah ekonomi yang sebenarnya sekarang masih umum dilakukan oleh negara-negara di dunia secara global. Ekonomi linear ini bisa dibilang mungkin pemicu awalnya itu dari revolusi industri gitu ya, ketika kita sudah bisa membuat mesin dan juga membuat semuanya industrialize gitu menjadi bisa produksi yang meningkat, efisiensi meningkat, sehingga ekstraksi material, ekstraksi sumber daya itu juga ikut meningkat. Dan itu akhirnya berdampak pada sistem yang ada sekarang gitu ya, sistem ekonomi yang ada sekarang, di mana resource atau sumber daya itu di satu titik nanti pasti akan habis gitu teman-teman. Kita
berbicara di sini pada sesuatu hal yang ada limitnya gitu, yaitu sumber daya alam itu sendiri. Sementara hidup kita ini sangat bergantung pada semua hal yang dari alam gitu kan, sadar atau tidak sadar, apapun itulah sekarang di sekitar teman-teman, bahkan laptop atau HP yang dipakai teman-teman ini kan semua kalau di breakdown lagi pasti sumbernya dari alam. Nah, eh, kalau melihat eh, ekonomi linear yang sudah berjalan sekian lama, sekian ratus tahun ini, dan melihat seperti apa sirkularitas atau tingkat kembalinya material atau sumber daya itu ke dalam ekonomi ketika sudah tidak dipakai lagi, itu ternyata ada report yang mengatakan bahwa circularity kita itu ternyata cuma 7,2% gitu. 7,2% saja material di bumi ini yang bisa dikembalikan lagi ke dalam sistem ekonomi kita. Itu artinya rendah sekali kan. Dan ini akan terus menurun, trennya menurun gitu. Lalu kalau lihat di Indonesia, ini ada studi yang dibuat oleh Bappenas dan juga UNDP. Limbah yang ada di industri itu tahun 2019 itu ada angkanya di sini di 5 sektor yang paling berkontribusi terhadap GDP Indonesia ya. Ada makanan, tekstil, konstruksi, plastik, dan elektronik. Itu tinggi gitu ya nilai limbahnya, dan kalau itu dilakukan terus gitu ekonomi linear ini itu trennya akan meningkat di tahun 2030 kira-kira seperti itu, dan peningkatannya bisa sampai 82% gitu, dan ini kan artinya mengancam ya sumber daya kita bisa semakin sedikit, ekonomi kita semakin meningkat gitu. Nah, dari situ ekonomi linear ini, ekonomi sirkular itu jadi satu ide yang bisa menjadi solusi untuk bisa memisahkan antara pembangunan yang terus meningkat. Ada nggak ini on cam semua cuy? Kita juga ingin Nyatakan kan? sumber Nggak daya apa-apa. tetap Gitu loh. Nggak reserve, enak gitu. juga dia sendirian. Ya. Nah, istilah sirkular ekonomi ini sebenarnya berkembang mungkin sekitar 1 dekade inilah ya. Dan itu tadi ada istilah sirkular ekonomi karena ada ekonomi linear. Lalu apa sih bedanya, sebenarnya apa sih yang membedakan sirkular ekonomi ini dengan misalnya di sini recycling ekonomi gitu. Recycling udah sering kita dengar, ini bagian dari 3R lah ya, tadi disampaikan oleh teman-teman tadi. Kita bisa lihat perbedaannya, linear ekonomi jelas ini ekstraktif, jadi take, make, use, and waste. Diambil di alam, dipakai, membuat produk, produknya udah nggak kepake, dibuang. Gitu kan. Kemudian recycle ekonomi, ini mirip sebenarnya. Ada perubahan sedikit intervensi yang dilakukan ketika sudah selesai dipakai. Dari use ini, ketika selesai dipakai, itu ada part yang bisa dikembalikan, sehingga nanti bisa masuk dan dipakai lagi menjadi bagian dari produk gitu. Nah, kalau circular ekonomi sebenarnya itu lebih holistik, teman-teman. Jadi circular ekonomi ini melihat intervensi yang dilakukan itu bisa dilakukan dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari material itu diambil, kemudian membuat produk itu mulai dari desainnya, bagaimana desain suatu produk itu nantinya harus diambil dari sumber-sumber yang sustainable, bagaimana materialnya itu harus bisa di-recycling sebanyak mungkin, atau dibuat dan didesain itu tahan lama gitu. Jadi itulah sirkular ekonomi. Itu pendekatannya hulu ke hilir, tidak hanya melihat bagaimana produk itu nanti bisa di-recycle seperti itu. Jadi tidak hanya tentang pengelolaan sampah, jadi harus holistik gitu ya. Jadi itu pembedanya. Nah, tadi juga sempat disebut bahwa ada konsep 3R gitu ya, reduce, reuse, recycle. Nah, kalau di circular economy 3R ini coba didetilkan lagi. Detilkan lagi menjadi 9R. Nah, 9R itu 9 tapi sebenarnya ada 10. Jadi mulainya dari 0 nih. R0 reuse ini itu adalah satu tindakan gitu ya, atau pemikiran yang bahkan sebelum kita mau melakukan satu kegiatan, kita sudah berpikir untuk menolak, tidak melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita tidak butuh barang, ya kita tidak usah beli gitu kan. Itu udah di-refuse gitu. Jadi nggak ada
satu penggunaan yang pastinya juga nggak ada sampah nantinya gitu ya. Nah, di sini bisa lihat dari R0 sampai R9, teman-teman, di mana semakin ke bawah tangga ini, maka itu akan semakin dekat dengan semakin kita harus hindari gitu lah, kira-kira seperti itu. Semakin atas itu adalah hal yang semakin baik dan semakin mengurangi penggunaan material gitu, kira-kira seperti itu. Yang menarik sebenarnya ini di dalam konsep 9R ini adalah yang ada di tengah, teman-teman. Selama ini kalau kita ngomong 3R mungkin penekanannya akan lebih banyak berbicara tentang recycle gitu ya. Nah, ini di pendetailan dari 3R menjadi 9R ini banyak mendorong upaya-upaya reuse, repair, refurbish gitu. Jadi itu sebenarnya circular ekonomi, repair, kegiatan reparasi dan juga penggunaan kembali gitu. Gitu. Lalu agenda kebijakannya, kalau kita melihat agenda kebijakan ekonomi sirkular di Indonesia, itu sebenarnya erat kaitannya juga dengan agenda untuk mencapai SDGs. SDGs ini Sustainable Development Goals, yang memang menjadi isu dari global dan negara-negara lain sudah mengadopsi untuk sama-sama mencapai target-target yang ada 17 targetnya, dan ini sangat erat kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau target yang nomor 9, 12, dan 13 terkait dengan industri, inovasi, infrastruktur, kemudian 12 ini Responsible Consumption and Production, dan Climate Action. Jadi circular economy ini akan mendukung pencapaian SDGs, dan pemerintah Indonesia juga sudah mendukung hal tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa diturunkan gitu kalau kita berbicara untuk implementasi yang masif, teman-teman, di negara ini, maka kita harus bisa menerjemahkannya ke dalam suatu kebijakan dan regulasi gitu ya. Karena nanti semua kegiatan baik itu dari pemerintahan, pemerintah daerah, kemudian nanti di bisnis itu akan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang disusun gitu. Nah, sebagai langkah awal, karena circular ekonomi ini hal yang baru, perlu ada satu payung hukumnya gitu, payung kebijakannya. Nah, itulah yang sekarang sedang disusun oleh tim kami, itu bekerja sama dengan Bappenas. Nah, apa yang dibutuhkan itu adalah satu roadmap dan action plan. Di dalam roadmap dan action plan ini, nanti sebenarnya diharapkan bisa menjadi satu acuan gitu ya, kepada semua pihak tadi untuk bisa menerapkan ekonomi sirkular, supaya dapat lebih jelas gambarannya, kira-kira harus melakukan apa nih gitu, aksi-aksi apa yang dilakukan untuk bisa mencapai circularity tadi gitu. Nah, stakeholders-nya itu ada 5 yang dipetakan. Di sini ada pemerintah, industri, UMKM, investor, dan akademisi. Fokusnya, ini fokus yang ingin dicapai sampai tahun 2045 itu sektor-sektor yang berpengaruh atau berkontribusi besar kepada GDP gitu. Ada makanan, minuman, konstruksi, tekstil, retail, dan elektronik. Jadi sektor-sektor ini lebih dari sepertiga lah GDP di Indonesia itu ada di sektor-sektor industri ini. Nah, untuk mencapai itu juga butuh enablers. Enablers ini komponen-komponen yang dibutuhkan supaya ekosistemnya ekonomi sirkular ini terbangun, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam payung kebijakan sendiri juga ada yang namanya RPJPN dan RPJMN. RPJPN ini adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional, itu jangka waktunya 20 tahun, dan RPJMN ini jangka menengah untuk 5 tahun. Ini yang nantinya ini ya masih hangat nih. Jadi setelah kita baru pemilu kemarin, nanti presiden yang terpilih nanti kalau sudah resmi dia akan meresmikan RPJMN dan RPJPN ini gitu, yang nanti jadi acuan untuk Indonesia ke depannya. 2045 kita punya target untuk membangun Indonesia emas tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka itu. Next-nya. Nah, kita berbicara tentang mungkin nggak sih sebenarnya gitu ya, kan tadi udah bicara kebijakan gitu ya, mungkin nggak sebenarnya ini diterapkan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah
walaupun ekonomi sirkular ini bisa disebut sebagai terms yang baru gitu, tapi aktivitas atau prinsip-prinsipnya itu sebenarnya sudah dekat dengan masyarakat kita gitu. Kalau misalnya di sini contohnya ya, ketika kita menggunakan galon air gitu ya. Galon air ini kan sebenarnya eh, yang dibutuhkan itu kan sebenarnya airnya ya, teman-teman, bukan galonnya. Nah, kalau misalnya ini sesuai dalam bisnis model ekonomi sirkular, maka sistem yang dibangun adalah bagaimana bisa mengembalikan kemasan itu gitu terus dipakai berulang-ulang gitu. Sehingga memang yang dibutuhkan hanya airnya saja yang diambil. Nah, sistem galon ini sebenarnya itu sudah sangat sesuai gitu dengan prinsip ekonomi sirkular gitu. Dan ini sangat dekat tentunya ya dengan teman-teman khususnya yang di kota gitu ya. Nah, yang lain juga ini bisa dilihat itu penerapan seperti reparasi sepatu gitu, kemudian reparasi HP gitu kan pasti itu sangat umum sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana ekosistemnya itu dibangun, bagaimana pekerja-pekerja yang informal umumnya kan kalau kita bicara tentang reparasi itu dilakukan oleh servis-servis yang dilakukan oleh UMKM atau bisnis-bisnis informal. Nah, tinggal untuk membangun ekosistem ini kita perlu mengkoneksi mereka dengan industri yang lebih besar, kira-kira gitu. Itu yang menjadi PR besarnya juga sih sebenarnya. Nah, lalu contoh praktik bisnis sirkular pun juga sudah banyak nih, banyak inisiatif-inisiatif nih anak-anak muda pastinya itu sudah membuat inisiatif yang memang sangat membantu gitu dalam menyelamatkan atau memanfaatkan yang bisa dibilang mungkin sebelumnya itu dari sampah menjadi lebih bermanfaat. Salah satunya ini ada Garda Pangan. Garda Pangan ini satu NGO yang sebenarnya dia yaitu pusatnya di Surabaya gitu ya. Dan dia bekerja sama dengan restoran, catering, bakery itu untuk mengumpulkan makanan berlebih, makanan-makanan yang selama ini berlebihan di restoran atau di hotel gitu, diambil kemudian disalurkan gitu. Jadi ada nilai yang bisa diselamatkan. Kemudian Rebrix ini juga salah satu inisiatif, dia ada di daerah Banten sini, di Pamulang kalau nggak salah. Itu eh, inisiatifnya itu menggunakan teknologi, mereka membuat low value plastik atau saset. Biasanya saset itu kan sulit untuk didaur ulang ya. Jadi dari saset-saset sampah-sampah yang multi layer gitu, kantong kresek itu diolah lagi kemudian dibuat satu bahan bangunan yang sama kuat gitu, bahkan lebih kuat daripada bahan bangunan konvensional, kira-kira begitu. Jadi ini udah banyak sebenarnya contohnya, sehingga kalau bilang mungkin atau enggak gitu untuk menerapkan ekonomi sirkular, artinya ini sudah sangat mungkin gitu di Indonesia untuk menerapkan ini. Nah, saya mau sharing juga sedikit di sini ada beberapa bisnis ekonomi, bisnis model untuk circular economy. Jadi secara konsep intinya circular economy ini kalau teman-teman di sini nanti ingin membangun satu bisnis gitu yang menggunakan prinsip circularity itu bisa mengacu kepada model bisnis ini. Jadi ada 5 model bisnisnya. Yang pertama itu yang disebut dengan circular inputs, di mana bisnis-bisnis ini itu mendahulukan penggunaan energi terbarukan, energi atau material-material yang memang tidak harmful to the environment gitu ya, tidak ketika degraded atau terbuang itu dia tidak menjadi polusi gitu ya. Nah, itu circular inputs. Kemudian sharing platform. Sharing platforms ini banyak muncul karena adanya teknologi gitu ya. Platform-platform yang muncul dari adanya aplikasi gitu ya. Itu bisa membantu penggunaan kembali dan juga mengurangi ownership gitu ya. Karena kan kalau kita sewa itu kan sebenarnya penggunaannya akan lebih banyak ya, berulang-ulang, tidak harus dimiliki oleh satu orang, setiap orang memiliki benda yang sama. Itu kalau fungsinya bisa dibagi itu akan lebih lebih baik gitu, dan lebih itu tadi balik lagi
hemat dalam penggunaan sumber daya. Kemudian product as a service. Product as a service ini simpelnya kalau kita ngomong tentang ownership lagi, kalau kita berbicara contohnya lampu gitu ya. Lampu itu kan sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah cahayanya gitu ya, bukan bohlamnya. Nah, kalau misalnya perusahaan atau bisnis ini bisa mengedepankan atau memberikan jasa penerangan, artinya lampu itu tetap ownership-nya ada di perusahaan, kita menyewa, kalau lampu itu rusak, kita bisa kembalikan, mereka bisa supply lagi, dan itu bisa berkelanjutan dari sisi material, bisa diambil lagi oleh si produsen, dan kemudian didaur ulang, digunakan kembali penggunaannya, dan intinya konsumen juga senang gitu kan, tidak bingung untuk membuang, tidak bingung untuk membeli lagi kemana gitu kan, sudah sangat-sangat advance gitu. Nah, yang lainnya adalah product use extension. Ini fokusnya lebih kepada reparasi, reprocessing, upgrading, resell. Ya kalau di sini intinya sebenarnya bagaimana ada jasa yang bisa memperbaiki gitu kalau ada rusak sehingga tidak perlu dibuang langsung. Yang terakhir nih resource recovery, ini fokusnya kepada pemulihan material ya. Jadi ini udah fokusnya udah banyak kalau yang ini kayak daur ulang, jasa kayak tadi Rebrix itu masuk di resource recovery. Dan manfaatnya juga tentunya banyak, ada yang bermanfaat kepada environment, kemudian sourcing value ini artinya kepada bisnis itu mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan material karena mereka ownership-nya udah di bisnis. Kemudian customer value ini tentunya ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh bisnis kalau dia menerapkan contohnya sistem langganan, subscribing untuk lampu tadi misalnya, itu lebih mudah untuk mendapatkan customer yang loyal gitu ya. Dan information ini karena bisnis ini mempunyai satu sistem yang memang sudah terbangun dengan customer-nya, nanti dia akan lebih mudah memperoleh informasi dari customer terkait dengan produknya, kualitas produknya, atau misalnya masalah-masalah yang ada di bisnisnya, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengimprove bisnisnya sendiri. Lalu bagaimana kalau di level masyarakat gitu ya, aksi 9R yang bisa diterapkan. Nah, ini ada banyak sebenarnya, ada ini contoh-contoh saja gitu ya. Saya bisa contohkan di sini mungkin yang lebih mudah mungkin itu, atau bisa terbayang adalah reuse, mungkin itu R3, itu bagaimana kita bisa menyalurkan barang yang sudah tidak terpakai dan berfungsi jadi tidak dibuang gitu, bisa di reuse, kita kedepankan, coba dibagikan. Kalau kita biasa sih emang sebenarnya udah umum juga ya, kalau kita punya barang kita biasanya sharing ke keluarga atau orang-orang terdekat gitu. Nah itu udah bisa didorong sebenarnya lebih banyak lagi. Dan repair, refurbish itu sebisa mungkin barang kalau memang belum rusak banget gitu di repair dulu, atau jangan terlalu tergoda dengan barang-barang baru, produk-produk yang baru gitu ya, yang banyak selama ini dari brand itu juga consumerism yang sudah semakin meningkat gitu ya di kita. Intinya begitu, ini bisa dilihat. Dan ini ada contohnya sebenarnya secara community based, sebenarnya activity ini udah banyak juga. Bahkan kalau yang terdekat di Singapura ada yang namanya Repair Kopitiam ini. Jadi semacam kumpul di warung kopi tapi sambil nge-repair, sambil ngebenerin barang-barang elektronik gitu. Warga kumpul nanti tiap regularly berapa minggu sekali, dan nanti ada expertnya di situ yang ngajarin warga-warga ini yang bawa barang-barang rusaknya untuk bisa dibenerin sama-sama. Nah ini konteksnya juga sebenarnya mirip ya, gotong royong juga di Indonesia kita punya konsep ini, dan mungkin sekarang mungkin agak terlupa gitu ya karena sudah dengan aktivitas kita yang semakin canggih gitu dari hari ke hari gitu. Kemudian sebagaimana sebenarnya ini bisa dibentuk gitu ya, karena yang urgent sebenarnya sekarang itu di Indonesia adalah kita membangun ekosistemnya circular economy ini.
Jadi kita punya aktor-aktor, ada pemerintah, industri, akademisi, dan lain-lain di sini. Intinya sebenarnya kolaborasi itu yang paling penting. Kalau saya contohkan di sini misalnya ya, kita ngomongin HP deh gitu, HP. Kalau HP teman-teman rusak gitu, kemudian teman-teman ingin membenarkan HP tersebut di repair gitu, biasanya juga dibawanya kan ke UMKM gitu ya, ke UMKM atau jasa-jasa yang mudah dijangkau gitu lah ya. Walaupun ada service center yang resmi, tapi kadang mahal gitu kan. Nah, kalau di UMKM atau di informal murah tapi cepat rusak, itu kan masalahnya sebenarnya itu yang sering kita alami. Makanya kadang ya udah daripada gitu kita beli baru. Nah, kalau di dalam ekosistem yang kita harapkan sebenarnya bisa terkoneksi semua. Misalnya nih si bisnis itu bisa berhubungan dengan startup atau UMKM yang ada di dekat dengan warga gitu, sehingga spare partnya yang tadinya cepat rusak itu emang bisa menggunakan eh, barang-barang yang resmi gitu ya. Dan itu emang terkoneksi gitu. Ketika nanti semuanya sudah terbangun, ya harapannya semua dapat keuntungan dari situ gitu. Jadi konsumen senang, kemudian dari UMKM juga bisa lebih settle gitu, dan industri juga terbantu gitu, karena kan dengan banyaknya yang di repair juga nanti artinya ada model bisnis baru yang mereka mereka jalani gitu. Sebenarnya nggak rugi gitu ya dengan adanya eh, pengurangan mungkin dalam sales, tapi penguatannya nanti adanya di reparasi gitu. Ini rangkumannya kira-kira ya. Jadi kalau mau ngomong tentang tantangan dan peluang, tantangan yang jelas sekarang yang paling menantang adalah tentang pemahaman di Indonesia dan global. Sebenarnya pemahaman sirkular ekonomi ini jangan kita batasi hanya di pengelolaan sampah gitu ya, tapi lebih kepada desainnya, kemudian bagaimana juga upaya-upaya untuk memperbaiki tadi ya, itu perlu didorong. Kemudian regulasi, bisnis-bisnis sirkular yang muncul sekarang itu kebanyakan memang masih startup gitu, jadi dibangun oleh anak-anak muda, kadang mereka kesulitan untuk berkembang karena terhalang oleh regulasi. Regulasinya bisa belum ada gitu ya, atau juga bahkan tidak memfasilitasi gitu ya model bisnis yang dianggap baru gitu ya, quote-unquote, untuk sirkular ini. Kemudian pendanaan itu jadi satu hal yang em, sulit itu untuk didapatkan gitu, karena bisnis sirkularnya dianggap sebagai bisnis yang karena baru tadi ya, mungkin jadi dia belum terlalu eh, proven gitu, dan juga berisiko lah gitu untuk investor. Tapi sebenarnya ada peluang juga. Peluangnya di sini melihat dari perkembangannya bahwa kebijakan sirkular ekonomi ini sudah jadi agenda dari pemerintah, dan artinya nanti ke depannya itu regulasi itu akan bisa catch up gitu ya, dan nantinya ini jadi, kita lihat 10 tahun lagi, 15 tahun ke depan, karena ini sudah jadi prioritas, itu harusnya akan bisa semakin banyak gitu peluangnya. Kemudian kesadaran masyarakat akan isu-isu hijau gitu ya, itu juga sudah tumbuh sangat pesat dibandingkan dari saya bilang 5 tahun yang lalu gitu ya. Uh, Thanks to social media lah ya. Jadi anak-anak muda terutama itu sangat aware sekarang dengan isu-isu ini, isu-isu lingkungan, sehingga nanti mempengaruhi juga terhadap um, purchasing ininya ya, apa namanya, keputusannya untuk membeli satu produk gitu ya. Dan yang terakhir ini digitalisasi. Digitalisasi ini juga sangat membantu untuk bisa memotong supply chain gitu ya, memotong value chain yang selama ini mungkin prosesnya harus dari uh, produsen sampai ke konsumen itu butuh banyak tahapan-tahapan, tapi dengan ada digitalisasi bisa langsung terhubung tuh, kayak gitu. Yang terakhir dari saya, jadi mungkin untuk kita sama-sama bisa menerapkan ini, circular economy ya, kita mulai dulu dari bagaimana kita identifikasi dulu potensi yang ada. Apa sih sebenarnya yang paling mudah ya, quick wins
dari kita di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisanya emang memilah sampah dulu, ya lakukan itu dulu. Tapi kalau kita emang bisa punya background studi atau apa ya, kita punya akses untuk membuat satu produk yang baru gitu, atau produk biomaterial misalnya contohnya gitu, ya, itu bisa dilakukan. Kemudian setelah itu mulai inisiasi kegiatan ini bisa dalam bentuk kegiatan di kemasyarakatan atau mungkin bisnis, karena bisnis pada dasarnya kalau dimulai dari yang kecil gitu ya, prinsip ekonomi sirkular udah dibangun dari ketika bisnis itu kecil akan lebih mudah gitu diterapkan sampai itu nanti bisnis menjadi besar ketimbang shifting dari bisnis as usual, bisnis linear ke bisnis sirkular. Yang terakhir kolaborasi penting tadi untuk bisa membangun ekosistem. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kita diskusi, boleh banget. Saya tunggu. Terima kasih banyak. Sekian, saya kembalikan ke moderator tadi. Oke, terima kasih nih Kak Aditya nih. Udah keren banget. Udah ada beberapa hal yang aku catat nih ya. Jadi ternyata ekonomi linear tuh masih banyak banget dan umum banget nih di negara-negara nih Sob. Dan tentunya ini adalah sebuah tantangan ya Sob ya. Gimana ya kita, walaupun kita mungkin negara berkembang dibandingin negara maju yang sudah ada, tentunya ini sudah harus dimulai nih kayak semacam ekosistemnya tadi yang udah dijelasin sama Kak Adit. Nah, untuk melihat lebih detailnya nih Sob, bagaimana bisnis itu sebenarnya sudah menginisiasi, dan tadi sudah ada juga disinggung tentang kolaborasi. Ini sudah ada nih, ada Kak Jeffrey Ricardo nih yang akan ngejelasin tentang bagaimana sih Danone dan produk-produk turunannya itu menerapkan atau mengaplikasikan ekonomi sirkular. Oke, kami persilakan nih Kak Jeffrey Ricardo, waktu dan layar kami berikan. Ya, terima kasih Kevin. Malam teman-teman, semoga masih semangat ya. Udah pada lapar belum? Jadi Semangat, saya Kak. izin udah makan malam duluan karena saya lapar banget. Nah, mungkin saya akan share dari segi praktek apa namanya aplikasi bisnis ya. Tadi yang share sama Kak Adit kan itu udah sangat jelas ya dari segi penerapan regulasinya, terus praktek idealnya itu harusnya seperti ke arah mana gitu. Tapi in reality memang praktek dalam dua bisnis itu tuh banyak tantangan-tantangan ya, dan praktek dari segi penerapan bisnis juga itu kadang juga berbeda-beda gitu ya ininya. Nah, mungkin saya coba izin share lebih ke ceritain gitu ya, dari kalau Danone sendiri itu sebenarnya kita apa sih, apa yang lakuin gitu ya untuk menuju ke arah sana. Nah, ini juga memang kita juga sadar juga masih dalam proses pembelajaran, masih tahap berevolusi, tapi mungkin at least kita udah mulai sesuatu gitu ya untuk menuju ke arah sana. Nah, ini slide-nya udah kelihatan belum ya? Kelihatan jelas, Kak. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin ini ya, nah ini mungkin dikit ya, introduction sedikit sih. Jadi mungkin kalau yang belum tahu Danone itu apa, ya mungkin udah tahu atau belum, produknya itu Aqua gitu yang paling besar gitu. Makanya paling sini akan ceritain banyak terkait dengan Aqua karena ini memang salah satu praktek yang cukup menarik yang kalau kita ulas dari prinsip penerapan ekonomi sirkular ya ini Aqua gitu. Nah, kita kan sebenarnya udah lama ya Aqua, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, dari kecil mungkin udah banyak juga yang minum Aqua. Nah, tapi yang menarik di sini adalah sebenarnya itu juga salah satu perusahaan itu yang di Indonesia menjadi dapat sertifikasi B Corp gitu. Ini kalau teman-teman pengen lebih tahu seperti apa nih B Corp sudah menarik. Jadi ini salah satu sertifikasi untuk sebuah perusahaan di mana atau entity di mana prakteknya itu tidak hanya dinilai dari segi masalah environmental aja, tapi juga dari segi masalah economic impact dan juga social impact gitu. Jadi gimana caranya employee-nya diperlakukan, vendor-vendornya diperlakukan, terus skema dari segi profitability seperti apa, apakah itu fair share segala macam. Nah, itu menarik. Nah, ini kita juga satu perusahaan mendapat B Corp di Indonesia begitu. Nah, mungkin langsung aja kalau spesifik ke circular economy. Nah, saya tadi pas ngelihat presentasi dari Bro Adit, jadi saya banyak yang saya hide karena slide-nya ada beberapa yang sama sumbernya. Kita juga banyak memang kutipan referensi dari Bappenas juga ya. Kayak gitu roadmap-nya gitu. Nah, makanya ini saya mungkin lebih fokus praktek
apa sih yang dari pihak bisnis gitu ya, swasta, in reality seperti apa sih yang dilaksanakan. Nah, karena kan ini kita tahu ya, kalau misalkan kita mungkin yang saya mau highlight sedikit di sini adalah ketika kita berbicara ekonomi sirkular, sebenarnya tuh impact-nya tuh tidak hanya masalah mengenai waste kalau kita ngomongin masalah ekonomi sirkular, tapi sebenarnya dampaknya itu sangat besar gitu. Tidak hanya masalah waste, tapi juga dari segi carbon emission gitu. Jadi in reality kalau misalkan kita menggunakan produk itu dari resource sumber daya yang baru, itu karbon emisinya untuk digunakan dibandingin kita. Contohnya tadi kayak Adit ngasih banyak contoh, misalkan apa lampu gitu ya atau handphone. Kan karbon emisi yang dihasilkan untuk kita menservis sebuah handphone in logic gitu ya, pasti akan lebih rendah dibandingin kita beli handphone baru seperti itu. Nah, ini penting. Jadi makanya kalau kita berbicara circular economy, dampaknya itu sebenarnya tidak hanya masalah sampah, pengurangan sampah tidak, tapi masalah juga pengurangan carbon emission. Nah, kalau runutin lagi lebih jauh lagi, ternyata ini juga terkait juga dengan preserving atau memprotect our natural resource, which is akan nanti terkait dengan the overall bigger ecosystem kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, nanti teman-teman juga bisa googling gitu ya. Jadi ada namanya ada hari di mana hari itu namanya itu istilahnya overshoot day. Jadi hari di mana dikalkulasikan semua dengan business as usual dengan sekarang dengan sumber daya yang ada, di mana ternyata kalau kita tetap memproduksi dan mengkonsumsi dengan pola kita yang sekarang, dihitung tuh semua resource yang dibutuhkan dengan pola konsumsi. Ternyata sumber daya di bumi itu akan habis di tanggal berapa hari apa. Nah, itu tiap tahun tuh dihitung. Jadi teman-teman nanti bisa lihat overshoot day. Nah, menarik di situ adalah ternyata dibilangnya kalau kita dengan nggak ada perubahan, kita tuh butuh bumi itu kayak 2,5 kali atau 3 kali gitu, saya lupa gitu. Tapi jadi makanya circular economy sebenarnya nih, apalagi buat teman-teman yang tertarik dengan environmental, sebenarnya ini sebuah konsep yang penting banget gitu ya, nggak cuma masalah bisnis, masalah terkait dengan sampah kayak gitu. Itu mungkin sedikit tambahan aja kalau dari segi konseptual gitu ya. Nah, lalu Aqua sendiri gimana gitu loh, kita bisa kontribusi gitu loh. Karena ini kan prakteknya juga sulit ya gitu dan butuh sebuah effort kayak gitu. Makanya ada beberapa hal yang coba kita laksanakan, gimana caranya tuh kita bisa melaksanakan ke sana kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang tadi ya, secara teori yang tadi dari Adit udah jelaskan gitu. Jadi kalau dulunya ini gimana, contohnya misalkan Aqua gitu kan, kita misalkan bikin Aqua itu jual minuman, air minum, kan kita kemas dalam plastik kayak gitu kan. Nah, dulu itu kan 100% plastik itu kita gunakan. Nah, plastik itu kan berasal dari mana? Dari minyak bumi, fossil resource, fossil base gitu kan. Nah, itu diekstrak kan dari dulu kan gitu. Nah, makanya ketika kita bikin sebuah kemasan baru, itu tuh kita menggunakan sumber daya dari minyak bumi sebetulnya gitu. Jadi berarti kan kita harus mining, diproses, nanti ada carbon emission juga gitu kan. Akhirnya jadi sebuah produk. Nah, dulu linear seperti ini gitu, digunakan terus kemudian di-recycle. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia datanya ini dari NPAP gitu ya, National Plastic Action Partnership, itu yang di Indonesia rata-rata recycling-nya kita tuh cuman sekitar 10%. Sisanya lari kemana? Ke landfill kayak gitu. Nah, ini in realitas seperti ini. Makanya penting banget untuk kita merubah proses bisnis seperti ini gitu. Bisnisnya menujunya ke arah mana? Nah, ini salah satu contohnya nih kalau kita coba kita gambarkan dari segi bisnis model atau praktek yang aku laksanakan. Jadi kalau lihat yang di bawah ini kan kita dari fossil resource juga sama gitu ya. Cuman angkanya kita berubah gitu karena kenapa berubah? Nggak jadi 100% karena sebagian produk kita packaging-nya itu sudah menggunakan baik yang botol itu ada kandungan daur ulang atau sisanya bisnis kita terbesar itu dari galon kayak gitu. Contohnya gitu. Makanya kalau teman-teman udah tahu kan mungkin nggak enggak juga ya nggak sadar galon itu sebenarnya tuh galon Aqua salah satu praktek bisnis praktek circular economy yang paling ideal. Mungkin kalau yang nggak enggak juga ada lagi satu lagi yang kita sering lihat sehari-hari tapi kita nggak notice. Tahu nggak apa? Gas LPG kayak gitu. Itu juga sebenarnya circular economy gitu loh karena itu tuh di-reuse terus gitu kan kemasannya gitu. Nah, itu contohnya yang dan aku laksanakan. Jadi kita dari fosil kita kurangin, kita gunakan, tetap masih ada yang lari ke landfill ya atau ke leakage gitu ya. Kurang lebih ya estimasi kita sekitar 7%. Terus masuk sisanya ke daur ulang gitu. Daur ulang pun kepecah dua, ada yang sifatnya open loop,
ada yang sifatnya closed loop kayak gitu. Nah, ini teruslah muter kayak gitu. Makanya kalau buat kita penting sekali untuk penggunaan apa namanya circular economy ini kayak gitu. Nah, yang menarik di sini tadi dari Adit sebutkan teman-teman apa namanya ada istilahnya recycling economy sama circular economy. Nah, ini juga sebuah paham atau dikotomi yang kita juga harus clear juga gitu. Karena banyak kali seringkali ketika kita bilang circular economy, tapi ternyata langsung straightforward shortcut ke daur ulang gitu, recycling. Recycling itu tuh sebenarnya bukan hierarki utama kalau kita berbicara circular economy kayak gitu. Jadi harus dimulai dari mana dulu? Dari bisnis modelnya, dari reduction atau refill. Jadi makanya contoh-contoh yang tadi Adit sebutkan, misalkan dari galon guna ulang atau tadi ada garda pangan gitu ya. Terus nanti misalkan si Rebrix atau yang lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari situ tuh yang paling utama dulu gitu, baru kita merunut ke pendaur ulangan seperti itu. Nah, untuk menuju itu mungkin nanti ini sedikit informasi aja nih teman-teman juga bisa googling lebih lanjut. Jadi buat pengejawantahan circular economy di Danone itu kita punya kampanye namanya bijak plastik kayak gitu. Jadi ada pengumpulan, edukasi dan juga inovasi seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalkan tadi kan ada 3R, ada 9R ya kalau dari yang roadmap Bappenas ada 9R. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ini yang dipakai globally itulah sebenarnya ini nge-refer ke Ellen MacArthur gitu ya. Jadi yang ada yang paling basic adalah kalau kita ngomongin untuk gimana cara kita bisa menerapkan pengurangan sampah dan juga penerapan circular economy, sebenarnya itu dimulai dari pengurangan dulu, reduction. Nah, itu apa yang kita bisa laksanakan dari reduction. Nah, itu bisa menggunakan packaging yang lebih sedikit, kemudian kita bisa reuse atau refill model. Nah, salah satunya galon aqua gitu loh. Terus kemudian setelah itu kita laksanakan, tentunya ada lini bisnis lain yang gimana caranya baru kita nggak bisa menerapkan itu, baru kita bisa berbicara ngomongin daur ulang gitu. Jadi daur ulang itu bukan sebuah shortcut yang definisi circular economy sebetulnya seperti itu. Baru ada hal-hal yang lain, misalkan kayak system improvement, terus kemudian ada Indian kalau udah paling bawah plastik kredit kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman yang pengen menarik, ini ada namanya plastik kredit, nanti bisa di Google lebih lanjut. Ini apa namanya sebuah kalau dilihat piramida ini tuh hierarki paling bawah itu. Ini sebenarnya kalau kita berbicara circular economy dan juga dampaknya dalam masalah limbah waste itu tuh kalau prakteknya tuh yang paling tidak ideal itu langsung masuk ke plastik kredit. Jadi intinya dia punya sampah tapi dia nggak melakukan daur ulang, nggak melakukan pengurangan dulu, tapi istilahnya langsung di offset aja, diimpasin dengan beli plastik kredit. Nah, itu sebenarnya nggak ideal seperti itu. Nah, makanya ini ilustrasinya sih kalau di Danone atau di Aqua. Jadi kalau kita bicara penerapan circular economy itu mulanya itu dari nomor satu dulu, dari ujungnya dulu. Dari mana? Dari produk gitu. Jadi kita mulai dari produk dulu, kita desain gimana caranya produk kita agar bisa memenuhi prinsip penerapan circular economy gitu. Nah, contohnya misalkan di botol Aqua. Botol Aqua kalau teman-teman ke pasaran, botol Aqua itu kenapa ditutup botolnya nggak ada plastik seal kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu komitmen untuk masalah penerapan circular economy. Jadi selain tuh plastik seal itu kita kurangin, nggak perlu. Terus kedua, kalau teman-teman tuh ada punya kesempatan main visit ke industri daur ulang, kalau kita berbicara daur ulang botol dari ke botol, sebenarnya tutup plastik botol itu salah satu kontaminan untuk industri daur ulang. Jadi kalau kita daur ulang itu kecampur ada plastik itu tuh sebenarnya butuh effort lebih untuk memisahin dan nanti kualitasnya untuk standar food grade dari botol ke botol, plastik itu tuh yang ada tutup seal, yang di seal tutup botol itu akan mengganggu prosesnya tersebut gitu. Makanya kita mengurangi itu nggak pakai kayak gitu. Terus kemudian baru kita ngomongin masalah pengumpulan gitu. Nah, kenapa penting pengumpulan? Karena baliknya kalau kita bicara circular economy, intinya kan kita juga gimana caranya itu close loop. Nah, ini juga penting gitu. Kalau kita bicara daur ulang, recycling di Danone Aqua kita selalu merefer itu close loop. Kalau open loop itu di mana kita ngumpulin dari sampah, kita kumpulin misalkan dari bank sampah atau dari manapun gitu. Kumpulin, kita collect, kemudian didaur ulang menjadi sebuah ini apa namanya misalkan jadi sebuah baju, t-shirt segala macam. Itu sebenarnya nggak ideal. Idealnya adalah dikumpulkan di botol, didaur ulang menjadi botol lagi gitu. Kenapa? Karena ketika dia menjadi misalkan dari sebuah botol dikumpulin menjadi sebuah baju. Berarti kan pertanyaannya nanti botol yang baru tetap menggunakan plastik baru kan gitu. Jadi sebenarnya kurang ideal gitu. Terus kemudian kita ada pengumpulan-pengumpulan yang lain
dengan digital system segala macam, sampai juga kita bekerja sama The Ocean Cleanup di PIK nih. Kalau kapalnya, kalau teman-teman ke PIK kelihatan ya, nanti bisa main juga, bisa visit kayak gitu. Nah, jadi kalau in summary sebenarnya gini sih, ada 5 hal yang kalau dari prinsip Danone gimana caranya kita bisa berkontribusi. Yang pertama, dimulai dari kemasan dulu nih, produk desain ramah lingkungan. Jadi kita harus berinovasi nih sebagai perusahaan, ini tanggung jawab kami sebagai manufacturer pihak swasta. Kayak gitu. Itu didesain, dipikirin secara investasi, riset dan teknologi gimana caranya. Kemudian kita juga nggak mau harus masuk ke pengolahan sampah, pengumpulan, karena realitanya teman-teman di Indonesia kalau kita bicara circular economy, misalkan dari botol menjadi botol, untuk kita bisa mendaur ulang dari botol ke botol itu membutuhkan sumber daya kan, berarti kan harus ada sampah botolnya gitu. Nah, di Indonesia tidak seperti negara-negara di Eropa di mana sampah botol itu langsung dampak ada sistematis pengumpulan secara sistematis yang dikelola oleh pemerintah dan Kementerian Lingkungan gitu. Nah, di Indonesia nggak ada. Jadi kalau kita mau penerapan ekonomi, circular ekonomi, kita pun masih harus masuk ke pengumpulin sampah. Makanya dan Aqua banyak program dengan pemulung-pemulung kayak gitu. Terus baru kita inisiatif daur ulang, kolaborasi seperti kayak Adi tadi sampaikan, ini mutlak banget. Terus kemudian kampanye, kayak gitu. Ini penting banget, nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi ini gambaran ini besar kurang lebih prinsipnya seperti ini kalau peran dari pihak swasta. Nah, contohnya dimulai dari kemasan. Ini sih pertama. Jadi kalau produk kita, makanya kita nih ada produk yang kalau teman-teman ke Bali yang 600 ml itu tuh sudah 100% di produk daur ulang. Kayak gitu. Terus kita juga ada punya produk yang terbuat dari 100% plastik, Aqua Life, yang ini gambar di tengah, sama ada yang kecil gini yang nggak pakai label, Aqua Cube kayak gitu. Nah, terus yang kanan ini gelas guna ulang. Jadi kalau di hotel-hotel itu pakainya gelasnya gini, gelas guna ulang. Jadi dipakai terus nanti kayak zaman dulu lah. Kalau kita ada produk-produk zaman dulu, teman-teman ingat teh botol Sosro atau Coca-Cola gitu ya. Kan mereka dulu pakai botol guna ulang kan, ditarik, dibersihin, diisi lagi. Nah, ini kita punya juga kayak gini. Sama terakhir ini galon guna ulang. Jadi kalau teman-teman lihat, ya ini dampaknya itu sangat besar. Jadi kita lihat bahwa kalau dengan bisnis kita dan bisnis terbesar Danone itu 70% itu adalah di galon gitu, 30% baru yang di botol kayak gitu. Makanya dampak kita secara total company itu bisa relatif lebih kecil kalau ke lingkungan dari segi karbon juga plastik, karena ya ini sudah galon guna ulang. Nah, tapi ini sudah sulit jujur. Kenapa? Ini nanti balik lagi ke tantangan gitu ya. Kenapa kok circular economy sulit berkembang? Karena buat mengembangkan circular economy itu logistik dan ekosistemnya itu sulit, kompleks kayak gitu. Bukan nggak bisa, tapi memang butuh banyak investment dan juga banyak support dari ekosistem yang ada gitu. Jadi mulai semua kebentuk. Kalau ini nggak kebentuk, susah. Makanya banyak perusahaan juga yang simpelnya cari galon gampang kayak gitu. Jadi memperkenalkannya dengan sistem apa? Sekali pakai. Karena sekali pakai ya tinggal pesen plastik aja, baru dibikin, dipasarkan, sampai ke tangan konsumen. Selesai secara konsumen kan, mau konsumen buang, mau konsumen pakai buat pot atau pakai buat apapun terserah. Itu praktek paling gampang memang gitu. Makanya salah satu kata kunci nanti nih yang sebenarnya pengen juga saya sampaikan adalah buat circular economy tantangan terbesar apa? Practicality, kenyamanan. Kenyamanan buat siapa? Buat semua orang gitu. Konsumen, pelaku bisnis, ketika itu nyaman, mudah gitu. Jadi kenyamanan mudah inilah yang mendorong semua itu tantangan untuk penerapan circular economy sebetulnya. Nah, ini gambar-gambar aja sih contohnya. Jadi kalau kita Danone tuh kita banyak program-program seperti ini nih, ngumpulin. Nah, botol-botol ini kita kumpulin di mitra kita dari segala macam. Ini nanti kita daur ulang lagi menjadi botol Aqua lagi seperti itu. Nah, kita bentuknya biasa apa? Jadi kita biasanya bantu tuh kalau ada teman-teman aktivis atau pelapak atau pelaku bisnis, kalau nggak kita bantu dari segi investasi di infrastruktur, kita kasih pelatihan, atau kita kasih akses pasar kayak gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau buat kita juga, jadi semua yang dikumpulin itu harus dikirim nanti kemana? Ya itu jadi botol lagi. Nah, makanya kita penting nih punya 2 pabrik daur ulang. Jadi ada pabrik daur ulang di Bandung nih nama Sindo, sama yang kanan ini di Pasuruan. Jadi semua botol yang secara nasional kita kumpulkan dari berbagai macam tempat, didaur ulang untuk ke sini, seperti itu. Nah, ini contoh aja untuk kegiatan edukasi. Nah, ini paling penting sih edukasi gitu. Makanya kenapa kalau buat kita edukasi itu penting, karena Indian circular economy itu kalau nggak ada punya
kekuatan dari consumer itu Indian akan sangat sulit gitu. Contohnya kenapa? Kita punya produk yang waktu itu 2019 meluncurkan namanya Aqualife, 100% dari plastik daur ulang. Tapi pertanyaan dari konsumen adalah kok kenapa harganya lebih mahal dibandingin botol yang biasa kayak gitu. Padahal ini dari plastik daur ulang. Kalau dari plastik daur ulang pasti dari sampah, harusnya lebih murah dong gitu kan. Kenapa lebih mahal ya gitu. Nah, inilah yang kesadaran yang kita juga edukasi gitu ke konsumen bahwa in realita dengan ekosistem yang belum terbentuk, buat kita sebagai Aqua memproduksi kemasan dari 100% daur ulang, cara cost itu lebih mahal dibandingin plastik biasa karena economic of scale-nya itu belum tercapai seperti itu. Nah, inilah yang terjadi gitu. Makanya kekuatan itu di mana? Di konsumen gitu. Kalau semua konsumen berdemand untuk produk-produk yang lebih menerapkan atau perusahaan yang lebih penerapan circular economy, Indian kan perusahaan juga want to make money kan. So they will go di mana uang itu berada. Kalau konsumen-konsumennya adalah majority adalah yang aware dan mereka hanya mengkonsumsi produk yang penerapan circular economy, dan Indian juga perusahaan akan berbondong-bondong berubah ke arah sana kayak gitu. Makanya sebenarnya the power of ngedorong circular economy itu di mana? Di konsumen kayak gitu. Nah, ini bentuk-bentuk edukasi aja yang kita laksanakan kayak gitu ya. Terus, nah ini dampaknya sih waktu kita melaksanakan pijakan plastik, kita ada studi, jadi ternyata dampaknya juga lumayan dari meningkatkan kandungan daur ulang, mengurangi sampah KTPA, penambangan nilai ekonomi gitu ya, dan awareness ke konsumen gitu. Jadi makanya key message di sini adalah apa? Bahwa kalau satu perusahaan kayak aku aja bisa ada impact, bayangkan kalau semakin banyak perusahaan yang menerapkan hal yang sama. Nah, balik lagi apa pesannya ke kita semua yang hari ini hadir nih? Bahwa Indian power untuk merubah sebuah ekosistem itu adalah di mana? Di kita. The power of consumers gitu loh. Kalau konsumer kritis, dan perusahaan pasti akan ikut gitu, ngikutin apa yang konsumer mau. Karena kan buat perusahaan atau buat siapapun pelaku bisnis, consumer itu adalah raja kan, kayak gitu. Nah, ini sedikit tantangannya aja. Jadi tadi sebenarnya udah sedikit disinggung juga sama Adit juga ya. Jadi kayak circular economy itu masih apa? Masih rumit, penerapannya masih sulit gitu ya. Terus ya kalau kita mau bilang kalau startup itu butuh capital gitu ya, investment-nya relatif lebih tinggi, regulasi juga gitu, ini masih belum banyak, masih ongoing gitu, maksudnya dari segi regulasi perlu diperkuat lagi, dan juga itu awareness atau penerimaan daripada masyarakat kayak gitu. Nah, apa namanya itu sih gambaran dari saya. Jadi ini balik lagi sebenarnya lebih ke apa namanya ke praktek dari pihak swasta yang kami laksanakan. Memang ini masih belum ideal, tapi at terus dari kami sih targetnya emang terus untuk gimana caranya itu bisa menuju ke arah kondisi ideal penerapan circular economy itu sih. Ya, jadi ini sampai challenges-nya tadi kita lihat ada 4 poin ya, Bang Jeffrey ya. Oke, ada kompleks circular business model, terus ada kita ngebantu startups, kemudian juga regulasinya. Jadi ini mungkin lebih ke ininya ya, challenges-nya itu lebih ke kayak mungkin stakeholder ya yang saya pahamin ya. Jadi kayak modelnya sendiri, kemudian startupnya, regulatornya, dan marketnya sendiri gitu. Ya, Oke, jadi menarik sekali sih, soalnya apa namanya kayak yang sebelumnya saya kayak meninjau itu atas suatu challenges itu mungkin kalau dari stakeholder itu mungkin sebatas subjeknya saja, tapi di sini kita memperhatikan juga dari semua aspek di mana di sini ada how-nya, metodenya, kemudian ada what-nya juga apa namanya sebagai apa buatnya ini produk dan acceptances-nya ini ya. Jadi di sini seperti quality, kemudian safety, dan kemudian practicality as a whole of challenges and opportunities itself gitu. Jadi Danone nih nilai core value-nya termasuk ini ya, Bang Jeffrey ya, One Planet, One Health ya. iya betul, One Planet One Health gitu. Makanya kita sangat concern untuk penerapan circular economy tersebut juga gitu. Sik, itu luar biasa rekan-rekan. Jadi One Planet, One Health.
Oke, jangan lupa isi absensi. Jangan lupa isi absensinya sob. Oke teman-teman. Sobat-sobat yoi. Gimana, masih pada bangun nggak? Halo sob. Yes, sob. Yes, sob. Yes, sob. Yes, Oke sob. sob. Itu jadi sebuah slogan kecilan kita ya Bang Adit, Bang Jeffrey ya. Jadi kita tuh saling menyemangati, kita saling membesarkan antusiasme kita itu dengan Hello Shop itu tadi. Oke, jadi pemaparan malam ini tuh sangat sangat detail dan sangat komprehensif ya. Jadi rekan-rekan di sini sangat terima kasih dan sangat enlighten karena kita belum pernah melihat skema, kemudian melihat poin-poin yang sedetail ini. Terus di sini kita juga tahu kayak circularity ya. Jadi tadi circular economy itu berbeda dengan recycle economy gitu. Jadi kita nggak hanya serta-merta yang kayak istilahnya kita menggunakan kembali itu circular gitu. Tapi itu mungkin lebih spesifik ke recycle. Mungkin circular itu ada in and out and flows manajemennya juga pasti ya Pak ya. Oke, terus juga di sini terus tadi ada circular inputs, terus product as service, product extension, gimana kita cara memperpanjang sustainability dari produknya itu sendiri. Saya tadi juga udah melihat kayak persentasenya, misalkan kayak reuse itu berapa, kemudian nanti yang masuk ke landfill itu berapa. Nah, jadi mungkin kita lebih tertarik ke situnya abang-abang sekalian nih. Jadi kayak ini ya, start from challenges ya. Terus kan ini di sini kita ada reusable and returnable required integration gitu. Jadi membutuhkan suatu integrasi. Nah, itu eh nggak mungkin ini deh saya juga sekalian ini aja yang lebih mungkin lebih kebayang. Dulu kan saya pernah ikut kayak suatu bisnis case ya Bang ya. Jadi di bisnis case ini nggak tahu gimana saya tuh cuman kepikiran justru bukan recycle tapi di reduce-nya. Jadi pada saat itu kita juga eh, nyoba fokus ke satu dulu yaitu ngurangin plastiknya. Dan di situ itu kami nyoba buat suatu yang kasusnya cukup unik karena di sini kita mungkin nggak terlalu food grade dan complies to standard. Jadi waktu itu tuh sebenarnya yang mengadakan adalah sebuah company eh, consumer goods tapi di bidang alat mandi gitu. Nah, mungkin udah santer mungkin terdengar bagi Pak Adit, Pak Jeffrey dan rekan-rekan sobat Yoi sekalian. Tapi di sini tuh saya ingin kurangin plastik di mana yang waktu itu tuh fokusnya packaging ya. Jadi kita ingin mengurangi packaging tapi justru mengganti packaging tadi dengan sesuatu yang dispensable. Sebenarnya cukup sederhana ya, kayak mungkin tadi halnya satu contoh kecil dan mungkin udah obsolete dari yang aqua apa namanya yang kayak botol yang udah didesain kaca terus juga mengurangi dari kadar plastiknya. Nah, di situ kita cuman kurang mendetail ya. Jadi mungkin saya izin share screen bentar deh. Mana tadi ya? Windows screen. Oke. Sorry. Ini dulu jadi kita bikin sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana buat kami. Jadi kita kayak ingin bikin dispenser. Jadi dispenser ini ya sederhananya biar mengurangi plastiknya tadi. Terus kita tuh nggak kepikiran misalkan package-nya itu kita pengen ganti plastik gitu, tapi kan belum tentu konsumernya nggak pakai plastik ya. Jadi di sini bisa mungkin pakai plastik lagi itu, yang mana di sini kita mungkin kurang komprehensif gitu untuk membudayakan dan mengkampanyekan dari awareness untuk uh, circularity tadi. Nah, di sini saya cukup untuk antusias buat ininya pendataan misalkan harganya berapa perbandingannya dengan packaging. Nah, terus itu cuman kita tuh mungkin lebih fokus ke ini ya, lebih fokus ke kayak pengurangan untung rugi, operation expand, income dan lain-lain. Nah, mungkin tadi di integrasinya tadi mungkin kalau berhubungan dengan yang satu konsep dengan konsep lainnya ya, misalkan konsep yang mungkin saya simplifikasikan ini dispenser, terus tadi yang mungkin konsepnya adalah desain botol kaca, terus atau mungkin packaging lain yang itu mengurangi
kadar waste yang dihasilkan sehingga dia bisa stay circular gitu. Nah itu mungkin pandangannya gimana Pak? Karena kan mungkin udah terbiasa di apa namanya food food grades dan kemudian juga mungkin Bang Adit udah terbiasa di apa namanya ini ya yang kayak udah standar internasional ya UNDP and LCDI. Nah ini kan saya mungkin masih sangat banyak constraint-nya nih. Nah mungkin kira-kira apa yang bisa kita kayak ini gitu tadi integrasi itu kira-kira kita bisa mulai di mana sih supaya nggak terlalu ribet gitu. Ini menarik ini konsep untuk refill ya artinya yang tadi dicoba di ini ya coba dibangun ya yang enggak ini WhatsApp-nya kebuka. Iya menarik ya kalau misalnya mau bangun ini tadi apa konsep untuk refill yang coba dibangun dan ini sebenarnya kan intinya kita mengurangi kemasan kalau yang tadi yang dibuat dengan case yang tadi ditampilkan. Kalau saya sih melihatnya artinya dampaknya nanti yang bisa dibangun dari bisnis itu sendiri sih ketika kebangun bisnis atau ini bisa disebut sebagai solusi untuk pengurangan plastik misalnya yaitu ketika menawarkan satu ide itu artinya fokus kepada tujuannya. Jadi tujuannya misalnya kalau untuk bisnis ini untuk mengurangi kemasan plastik dengan penggunaan orang menggunakan ini kira-kira berapa plastik yang bisa dikurangi dari sisi kemasan. Sekian mililiter yang dipakai, berapa jumlah kemasan yang dikurangi. Sehingga nanti terlihatlah dampaknya pengurangannya terhadap misalnya kita melihat isu yang global dikaitkan dengan isu global yang paling dekat misalnya di Indonesia sebagai salah satu produsen plastik terbesar di dunia bisa dibilang nomor 2 gitu ya dari tahun 2015 itu artinya bisa dikurangi gitu kan mendukung upaya pemerintah Indonesia gitu untuk mengurangi itu jadi ya kayak konsep-konsep ini sebenarnya menarik. Dan ini juga ada sebenarnya udah kalau sekarang kayaknya kalau udah pernah dengar kayak kios ya namanya itu bisnis retail juga yang kayaknya udah mulai ada berkembang gitu. Saya nemuin di daerah rumah saya di daerah BSD terus kalau di sini ada di pasar modern itu ada tuh kayak vending mesin ini yang bisa buat ngisi barang-barang kosmetik ya bentuknya kalau di istilahnya kalau di Badan POM gitu. Ya, ini mungkin ini sebenarnya menarik dan bahkan sebenarnya kalau dari Aqua sih ini juga salah satu bisnis model lagi kita coba explore ya gitu. Cuman memang sulit kenapa? Karena kalau buat konsumsi makanan food grade itu relatif lebih quality issue ya biasanya gitu. Kalau untuk masalah misalkan kayak yang tadi disebutkan kios gitu untuk kategori-kategori non food grade, non food item, food and beverages itu relatif lebih aman lah kayak gitu. Tapi kita juga lagi support kerja sama-sama ini. Sebenarnya teman-teman mungkin coba bisa dilihat ya, EasyFill. Itu tuh startup yang menawarkan bisnis model seperti ini. Jadi pakai refill, nanti orang tinggal beli, terus ngisi langsung ke dispenser. Nah itu kita sudah tepatkan beberapa lokasi sama EasyFill. Jadi orang tinggal bawa tumbler, nanti bayar pakai GoPay atau apapun itu, langsung isi tumblernya. Mau itu yang 1,5 liter, mau itu yang 1 liter. Tapi memang belum masif gitu. Kenapa? Karena dari segi bisnis modal juga ini masih kita pilot kayak gitu. Makanya kalau untuk menyasar untuk masalah refill atau reuse seperti ini, yang harus kita dulu sebenarnya adalah ini sih ujungnya tuh siapa sih yang ditargetkan untuk ke sini gitu. Karena kita jujur untuk mempilotkan itu aja nggak semua tempat itu mau untuk mempilotkan ini gitu loh. Karena
repot istilahnya gampangnya gitu. Mereka lebih gampang jualan langsung pakai botol aja udah selesai gitu dibandingin pakai ini ada maintenance, ada mengganti-ganti segala macam gitu. Nah, mungkin makanya harus clear dulu dari sana. Terus kedua kalau misalkan dari sini tuh apa yang mesti ditelaah juga nanti sih sebenarnya adalah lebih ke masalah kalau produknya yang ke food and beverages tadi saya bilang itu ke masalah quality gimana caranya tuh quality-nya itu bisa tetap terjaga gitu loh. Karena nanti ini kan kita nggak mau juga sampai orang malah jadinya mikir lebih hygiene atau lebih lebih mudah dengan menggunakan yang biasa kayak gitu kan. Berarti memang maksudnya tuh untuk apa namanya yang sedang dalam development itu emang ini ya kita selalu melanjutkan ya. Jadi kayak belum di fase akhirnya gitu ya Bang. Yang apa Iya, desain ini tadi plastik. mm-mm. Iya, Kalau easy fill itu ini ya Bang, dia minuman kan, air minum kan, kalau easy fill itu ya. air minum gitu. Jadi Jadi, dia sebenarnya bisnis modelnya lebih ke mendigitalize sebuah yang sudah ada sebetulnya gitu. Bahkan kalau kalau kita ke insight-nya dia mereka super simpel. Kalau kita teman-teman yang aktivis yang sangat concern itu kan kemana-mana bawa tumbler kan. Dan nggak lucu kan kita beli botol plastik terus dituang lagi ke tumbler juga sama aja sebenarnya kan. Mendingan langsung minum dari botolnya aja kan. Nah banyak yang dari sana insight-nya mereka kadang-kadang ke restoran apa mau beli air minum ngisi ke tumbler ketika mereka lagi di luar lagi jalan atau apa kan nggak melayani kan kayak gitu. Nah dia sama mereka dibikinlah digitalized system kayak gitu. Jadi lebih mudah dan bisa dimonetize kayak gitu sih. tapi menarik tuh emang kadang kalau ngomong ini ya, jadi di sisi kadang model bisnis sirkular itu terbentur juga dengan regulasi kayak tadi itu yang isu-isu kayak kualitas gitu ya, di mana khususnya kalau kita udah ngomong ke pangan tuh kadang bentrok dengan regulasi yang ada di Badan POM gitu. Ini kesulitan kadang bisnis ini karena tadi kalau kita udah menyentuh dengan pangan atau makanan gitu itu sangat concern kaitannya dengan kualitas, kemudian safety juga gitu. Kadang regulasi kita belum 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 sampai ke situ dan itu yang biasa juga jadi tantangannya buat bisnis startup ini gitu. Iya. Makanya sekarang BPOM juga lagi dalam proses sih. BPOM lagi dalam proses merumuskan itu kan sebenarnya regulasi untuk Ya. bisnis model ini gitu. Tapi memang mungkin ya mesti dipelajari dulu sih seperti apa nantinya kan masih jauh sih. Iya benar-benar. Bahkan yang kalau urusan jangankan makanan ya, kita ngomong kayak itu tadi lah sabun, sampo aja itu udah masuk satu produk yang bersentuhan gitu ya dengan manusia gitu. Maksudnya personal care itu kan suatu yang berhubungan itu nggak dimakan padahal itu aja cukup ketat tuh Bepom tuh gitu. Oke, eh, mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman ya, kakak-kakak sekalian untuk yang mau nanya nih. Silahkan mungkin. Oke, dari Sob Fatih, monggo Sob Fatih nih. Selamat malam teman-teman, selamat malam sobat-sobat, selamat malam Kak Jeffrey, Kak Aditya. Terima kasih udah datang di YOI ini. Saya mau tanya nih, kira-kira nanti yang ideal itu nanti circular economy itu akan berjalan seperti apa ya? Soalnya tadi Kak Jeffrey juga udah ngomong nih, ngomongnya eh, apa namanya perusahaan itu will follow the konsumen gitu. Nah, harusnya tindakan seperti apa, maksudnya kesadaran seperti apa yang harus diketahui masyarakat agar ekonomi sirkular itu juga terbantu dari bawah, jadi dari grassroots, dari konsumen baru perusahaan baru will follow gitu. Terima kasih. Iya, makasih. Iya, makanya jadi ke apa namanya kalau misalkan kita bilang masalah
penerapan circular ekonomi ini kan sebenarnya Indian sih dari segi bisnis perusahaan itu juga nanti akan bergerak ke arah sana sih gitu, karena emang itu nanti sooner or later dibutuhkan atau dimandated juga dari segi regulasi gitu ya. Tapi kan untuk percepatan menuju ke arah sana itu berbeda-beda setiap perusahaan gitu ya. Nah, yang salah satu hal yang memang sangat berpengaruh itu adalah di mana ketika itu the power of consumers itu gitu kan, karena Indian kan mereka bisa bilang kan semua perusahaan itu kan ada shareholder kan, which is di Indian shareholder itu kan ujung-ujungnya ya pasti dicuan kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebuah konsumen populer atau sebuah segmen produk atau segmen consumer pasar gitu memutuskan kayak udah saya nggak mau beli lagi dari produk yang misalkan contoh gampangnya tadi kita bicara lagi masalah tadi ya, misalkan yang tumbler gitu ya. Kalau semua orang bilang, "Ah, saya nggak mau lagi pakai beli minuman dari botol gitu ya, saya mau bawa tumbler kemana-mana." Kalau semua konsumen memutuskan kayak gitu kan berarti itu kan juga buat Aqua, wah kita nggak bisa jualan botol lagi nih, gimana caranya? Berarti kan kita harus cepet-cepet nyari solusi gimana biar orang tuh bisa beli minum dengan cara sistem tumbler kan, kayak gitu. Nah, makanya kesadaran seperti itu tuh yang sangat penting kayak gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, contohnya gini ya, kalau kita berbicara kayak tanggung jawab produsen gitu ya di Kementerian Lingkungan Hidup, itu sebenarnya regulasinya sudah ada untuk gimana caranya tuh dari reduction yang 3R dulu yang paling simpel, perusahaan itu tuh bisa menerapkan. Tapi dari sekian ribuan kali ya, ratusan ya perusahaan di Indonesia gitu ya, itu ternyata yang sudah punya planning aja ke arah sana tuh jumlahnya tuh nggak nyampe 50 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi masih sangat jauh kayak gitu kan. Nah itu kalau ditanya kenapa? Ya pasti jawabannya karena oh ya kita nggak punya resource, nggak punya budget, nggak punya ini segala macam kan gitu. Tapi kalau Indian mereka konsumennya menuntut, ya nggak mau kan perusahaan itu harus berinvestasi kan untuk ke arah sana kayak gitu sih. Nah untuk beberapa kategori memang kategori produk itu menurut saya bisa sistemnya itu dipush atau didorong oleh inovatornya atau manufacturernya, di mana konsumen yang sebelumnya nggak kepikiran untuk bisa, jadi ya mau atau bisa melaksanakan kayak gitu. Jadi misalkan yang tadi masalah kayak siapa di Philips kalau nggak salah satunya yang dia mulai dan IKEA gitu ya, mulai merentalkan bohlam ataupun furniture gitu ya. Sebenarnya kan konsumen nggak terlalu kepikiran ya, tapi mungkin dari sana didorong akhirnya bisa juga kepikiran. Cuman untuk mass consumer yang misalkan termasuk kategori yang hampir komoditi kayak misalkan Aqua itu kan bisa dibilang hampir kayak komoditi ya, karena kan air ya dibutuhkan setiap hari gitu. Nah itu memang eh, elemen antara kesadaran manufacturer sama consumer itu cukup cukup sangat penting gitu sih, itu sih mungkin. Gimana Sob Fatih? Sudah clear apa mau tanggapan? Nah, ya menarik sih. Maksudnya kayak ini contoh sederhana. Maksudnya aku bukan pernah kayak kita pernah tahu kayak misalnya contoh kayak perusahaan makanan yang terkenal mungkin McDonald atau KFC itu dulu sempat banget bukan sempat. Maksudnya udah melakukan tidak menggunakan sedotan lagi kan. Ya kayak gitu-gitu gitu. Apakah bisa dilakukan sekeras itu di perusahaan jika mungkin gitu, Pak? Iya, sorry tadi agak hilang gimana? Eh, jadi yang kayak contoh-contoh apa istilahnya kayak keras gitu ya. Sebuah perusahaan contohnya kayak McDonald atau KFC udah bukan mengurangi, tidak menggunakan sedotan lagi gitu. Terus mereka menggunakan apa bahan-bahan yang mudah di apa namanya eh, di recycle gitu. Nah, apakah mungkin sebuah perusahaan yang terutama yang kayak mungkin kayak perusahaan bapak ya kayak Aqua gitu bisa nggak ya maksudnya dengan secara secara istilahnya secara keras banget untuk melakukan tindakan kayak gitu gitu. Iya, nah pasti itu ya ini sih maksudnya ya tergantung banyak banyak hal sih karena kompleksitas semakin besar perusahaannya itu kan pasti decision making dan juga interestnya juga kan lebih complicated ya, lebih kompleks kayak gitu. Bahkan di Danone sendiri di Aqua kita juga sebenarnya proses untuk decision making itu tuh sangat complicated gitu. Rantai approval tuh banyak sekali. Cuman yang bikin kita berbeda karena proses buat
penerapan produk inovasi ataupun bisnis model yang lebih aman atau ramah ke environment itu tuh sebenarnya di Danone tuh sudah lama gitu loh. Jadi itu sebenarnya bikin sebuah nilai lebih gitu. Jadi secara sistem culture di perusahaan internal itu sudah kebentuk gitu. Jadi ketika ada inisiatif untuk melaksanakan itu relatif lebih bisa didorong kayak gitu. Pasti memang perusahaan yang lain itu akan sangat sulit gitu loh. Contohnya misalkan apalagi kayak perusahaan lokal atau perusahaan yang milik keluarga gitu, di mana decision making itu hanya satu di owner gitu misalkan. Walaupun kita ngomong gimana pun kadang-kadang kalau ownernya nggak setuju ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Oke, terima kasih Kak Jeffrey jawabannya. Ya, thank Ya. you, Sob. Mungkin kami beri kesempatan lagi nih, Sob, untuk yang mau nanya nih ke Kak Adit dan Kak Jeffrey. Ya. Izin bertanya, Kak. Silakan, Sob. Oke, thank you. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Adit sama Bang Jeffrey udah sampaikan materi yang dari saya sendiri itu cukup membuka pola pikir saya bahwa ternyata nggak 3R, ternyata tapi ada 9R. Di sini pertanyaan saya yang pertama, sini saya punya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, terkait dengan penyampaian materi yang pertama itu resource recovery. Mungkin di sini bisa dielaborasi lagi lebih jauh gitu, karena saya kurang paham terkait dengan pemulihan material dengan mengubah material menjadi energi atau pemanfaatan byproduct itu sendiri. Itu, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi food safety yang healthy food gitu yang sudah mention tadi, gimana sih sejauh mana circular economy ini bisa dipakai gitu di sektor pertanian misalkan. Mungkin itu, Pak. Makasih. Iya, tadi yang pertanyaan pertama saya agak putus-putus ya suaranya. Apa? Itu di presentasi saya tadi kayaknya deh. Oh, oke. Yang pertama. Jadi Ya. yang tentang resource recovery tadi itu emang itu kan salah satu dari model bisnis ya. Secara konsep model bisnis sirkular itu bisa tadi ada 5, terus salah satunya emang namanya resource recovery. Resource recovery itu tadi sebenarnya ya, kalau diterjemahkan kan pemulihan material. Pada intinya sebenarnya itu model bisnis yang fokusnya itu pengolahan material dari sisa-sisanya gitu, sisa produk gitu. Ketika memang sudah nggak bisa dipakai lagi, itu contoh-contohnya tuh kayak daur ulang. Daur ulang itu kan sisa dari produk yang ingin dikembalikan gitu kan. Jadi ada nilai yang diambil tidak menjadi sampah, dikasih nilai lagi bisa menjadi bagian dari produk. Salah satunya daur ulang. Yang lainnya juga sekarang banyak sebenarnya kayak pemulihan atau pengolahan sampah-sampah ini, misalnya kayak RDF gitu ya. RDF tuh Refuse Derived Fuel. Jadi itu pengolahan sampah di mana nanti hasilnya itu digunakan sebagai bahan bakar gitu ya. Jadi bisa jadi bahan bakar untuk pabrik semen, sekarang banyak yang pakai itu. Atau misalnya ada juga metode lain yang kayak insinerator misalnya gitu ya, yang ngebakar sampah kemudian jadi energi, bisa jadi energi listrik atau bisa jadi panas gitu. Nah itu salah satu jenis upaya sirkular yang bisa dilakukan. Tapi ingat balik lagi bahwa sebenarnya penggunaan material atau produk tadi untuk jadi energi itu justru yang sebenarnya paling kita coba hindari gitu. Itu pilihan terakhir lah, ya sudah last resort lah kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi, baru tuh kita recover gitu. Itu semoga jelas ya. Tadi yang kedua apa ya? Yang kedua mungkin bisa nambahin sih contoh Oke, dari boleh. circular ekonomi di pertanian ya gitu. Karena kebetulan juga saya punya pertanian gitu. Jadi saya di luar Danone sebenarnya saya juga punya bisnis di bidang agriculture. Nah itu sebenarnya juga kita terapkan juga prinsip penerapan circular ekonomi sih. Jadi karena kebetulan contohnya gini kayak pertanian kita, perkebunan kita itu organik kayak gitu ya. Jadi semua hasil residual dari sisa production, sisa panen itu tuh
nggak ada yang kebuang, itu semua tuh diproses dan itu jadikan kompos gitu. Nah, komposnya balik lagi kemana? Komposnya balik lagi ke kebun kita untuk apa namanya, didaur ulang, dipakai lagi ke apa namanya, ke tempat-tempat untuk kita nanam sayuran kayak gitu. Nah, terus kedua kalau contohnya dari perkebunan kita, ini makanya contohnya bisa banyak sih tergantung bisnis modelnya. Kalau di kita bisnis modelnya itu tuh circular business model juga gitu. Jadi kalau di perkebunan contohnya kayak yang saya terapkan, itu pelanggan itu belinya tuh bukan beli kayak kita beli di Tokopedia atau di online platform yang lain-lain ya, di mana kayak, saya mau beli sawi 1 iket atau 1 kilo ini 1 kilo atau gitu ya. Tapi bisa modelnya itu adalah udah paket yang dikirimkan ke, customer per minggu gitu. Dan itu menggunakan packaging khusus kayak semacam packaging-nya GoFood yang suka naik motor tuh. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi setiap minggu dikirimin, nanti packaging itu dipakai lagi ketika ngirimin minggu depannya. Jadi orang tuh harus nyimpen selama 1 minggu. Jadi mengurangi frekuensi trip mereka transaksi pulang pergi gitu. Jadi ngurangin carbon footprint, ngurangin cost juga kayak gitu. Nah, dari sana pun kita juga kalau yang lokasi dekat kita nerima sistem donasi sisa makanan waste juga. Jadi ketika kita ambil, kita juga ambil waste mereka yang itu kita bikin apa namanya kompos lagi. Jadi sebenarnya banyak aspek gitu ya dari circular economy itu yang kita bisa terapkan. Tapi intinya kan secara yang tadi di slide dari Adit itu dijelaskan sih gimana caranya kita bisa mikirin dari resource material yang kita gunakan itu bisa kita gunakan balik untuk menjadikan sebuah produk yang bisa kita tawarkan lagi gitu ke konsumer kita. Mungkin itu sih kali gambarannya. Oke, gimana Sob Rara? Sudah clear kah? Clear Kak, thank you, thank you. Oke, thank you Kak. Yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi nih? Oke, Kak, sebenarnya saya mau nanya sih Kak. Mungkin ke Kak Adit. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perubahan ke arah apa ya, net zero emission dan kawan-kawannya itu kan akan terjadi sebuah tren kenaikan harga lah ya. Nah, kira-kira itu akan berlangsung seberapa lama transisi itu? Karena ini kan pasti ada fase transisi dan di fase transisi itu akan ada kenaikan harga. Tetapi pada prinsipnya mungkin di akhir itu akan makin menurun gitu. Dan mungkin ada dari lembaga kakak gitu, mungkin ada perhitungannya atau strateginya seperti apa gitu. Lalu untuk Kak Jeffrey Ricardo, menarik banget tadi sebenarnya yang dijelaskan Kak Jeffrey, dan saya sangat appreciate banget. Jadi memang Aqua itu kan selalu apa ya, solving the problems, bahkan sampai harus apa ya, menaikkan harganya, mencari hal-hal yang tentunya harus bisa ngurangin emisi gitu. Yang menarik adalah sebenarnya kalau misalnya kita tadi ngomongin botol aqua yang recycle itu lebih mahal, apakah mungkin di kedepannya nanti botol aqua yang apa ya, yang tadinya belum recycle itu bisa dinaikin harganya, dan ada sebuah konsep kan sebenarnya di Eropa itu ada deposit gitu kan, semacam deposit. Jadi apakah mungkin botol aqua yang belum recycle itu lebih mahal daripada botol aqua yang sudah recycle, tapi nanti ketika konsumen itu menaruh ke deposit boxnya itu akan ada semacam refund semacam itu. Ini cuma pemikiran saya aja sih. Terima kasih Kak. Mungkin itu yang saya mau tanyakan, curiosity saya gitu. Ya, thank you. Aku jawab dulu yang pertama kali ya. Oke. Jadi terkait dengan kenaikan harga tadi sih, emang untuk sekarang itu untuk produk-produk yang bisa dibilang sustainable gitu, prinsip-prinsipnya hijau itu pasti memang lebih mahal gitu ya di pasar, dan artinya kan kalau nanti meningkat pasti akan ada kenaikan kebutuhan untuk membeli yang lebih tinggi gitu ya. Harga agak meningkat secara umum gitu. Kayak kemarin rame greenflation gitu ya. Um, anyway, sebenarnya sih kalau saya pikir itu sebenarnya itu trade off. Memang kalau untuk kita
bergerak ingin lebih hijau gitu, bergerak ingin kepada satu hal yang ini ya, lebih baik gitu. Memang pastinya ada yang mesti dibayar gitu, tapi pada dasarnya sebenarnya itu kalaupun nanti misalnya menjadi satu hal yang eh, meni- apa berdampak secara keseluruhan gitu ya, disitulah nanti butuh ada satu kebijakan gitu, kebijakan yang dari pemerintah gimana mengatur agar eh, kenaikan harga tadi di masyarakat tidak menjadi suatu hal yang em, membebani atau misalnya mengganggu stabilitas ekonomi lah gitu ya. Jadi itulah gunanya nanti itu kebijakan, ada subsidi, ada eh, insentif dan sebagainya. Saya pikir di situ nanti harusnya kalau program pemerintah itu benar, itu bisa tetap berlangsung. Tapi ngomongin misalnya berapa lama gitu, itu em, saya juga nggak punya studinya yang itu ya, nggak punya studi itu akan berapa lama prosesnya, belum pernah tahu, belum pernah baca juga. Tapi kalau ngomong secara konteks Indonesia nih, kan kita Indonesia misalnya ingin kita mau menuju net zero emission, ingin merubah sistem kita gitu ya, itu pastinya butuh pendanaan kayak tadi yang saya bilang di awal sebagai tantangan. Pendanaan ini dibutuhkan gitu untuk bertransisi gitu ya, dari sekarang bisnis as usual di industri, di bisnis dan sebagainya untuk bisa menjadi prinsipnya lebih hijau tadi. Nah, pendanaan ini yang kita di Indonesia ini nggak bisa dibiayai oleh APBN gitu. APBN kita sekarang lebih banyak prioritasnya itu masih untuk hal-hal yang dasar lah ya, pendidikan gitu, untuk kemiskinan, tapi untuk yang perubahan itu belum belum fokus ke situ gitu. Dan kalau studinya yang dilakukan itu oleh Bappenas itu sebenarnya ada tuh menghitung kebutuhannya berapa gitu sebenarnya untuk Indonesia ini kalau kalau ingin net zero gitu ya, itu ada tuh hitungannya itu sekitar 2000-an triliun rata-rata per tahun untuk bisa eh, transisi gitu menjadi net zero. Itu emang angka yang besar, makanya tapi kalau misalnya dilihat dari misalnya komitmen dunia gitu emang berjalan gitu ya kayak Paris Agreement, mestinya itu bisa eh, tersalurkan dan emang secara secara global scale itu memang eh, dibutuhkan gitu dan bisa diterapkan gitu sih kalau saya lihat. Thank you Kak Adit. Mungkin Kak Jeffrey tadi. Iya, tadi untuk ide yang apa, misalkan dengan sistem itu ya, apa Deposit ya. istilah itu sebenarnya deposit DRS ya, deposit return system. Hmm. Itu sebenarnya juga kita sudah pilotin sih beberapa dan itu skalanya cukup belum besar. Kita pilotin di mana perbedaannya adalah gini, kalau di RCDL itu adalah harganya tersebut reward atau insentif itu depositnya itu langsung dibebankan ke harga ketika kita beli di produk di konsumen di toko kayak gitu kan. Kalau misalkan ada teman-teman yang pernah ke Eropa langsung kelihatan tuh kan satu botol itu berapa, kita masukin ke vending machine ke botol, otomatis kita dapat kuponnya bisa kita pakai kayak gitu. Nah, di Indonesia sistem DRS seperti itu masih sangat sulit gitu. Jadi yang kita terapkan harga depositnya itu bukan masuk ke otomatis kita ke harga beli gitu loh. Jadi sistemnya lebih kayak kalau dia menukarkan itu ya dia dapat insentif seperti itu. Tapi itu harganya itu enggak dibebankan langsung ke konsumen kayak gitu. Nah, itu kita terapkan beberapa kali di secara pilot project gitu ya dengan beberapa mitra kita juga, tapi memang itu belum bisa berjalan lagi sih gitu. Perbedaannya kenapa? Karena ini tuh butuh infrastruktur yang sangat masif kayak gitu, butuh sangat besar. Kalau negara Eropa, terutama negara Skandinavia itu kan mereka relatif negara kecil ya, populasinya kecil, jadi untuk bisa mengcover orang bisa nyemplungin istilahnya itu naruh botolnya ke kotak vending machine-nya itu, mereka tuh cukup menempatkan itu mungkin berapa puluh ribu
vending machine di satu negaranya dia tersebut, itu bisa mengcover. Nah, di Indonesia bayangin itu kalau diterapkan infrastruktur itu seperti apa, kayak gitu kan. Terus kita negara kepulauan juga, kayak gitu. Terus belum lagi dari segi konflik sosial, dalam artian gini, kalau itu dijalankan seperti itu, walaupun bisa ada uangnya dari pemerintah dijalankan, dan itu harus pemerintah gitu, nggak bisa dari pihak swasta, karena itu harus diterapkan dan itu dari jadi skema finansial juga. Nanti itu isunya adalah bentuk sosial dari segi pemulung di Indonesia kan ada berapa juta, 10, 15 juta gitu ya. Itu kalau mereka kayak gitu, mereka kayak nggak ada ini sama sekali gitu kan istilahnya, nggak ada pemasukan intinya gitu kan. Nah itu yang maksudnya agak challenging gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau diterapkan ya kita ingin sekali, tapi saat ini memang sangat sulit sih untuk bisa ke arah sana. Oke, Kak Jeffrey, thank you banget. Sama Kak Adit, thank you banget untuk jawabannya. Mungkin gue balikin ke Angga ya, Sob. Silakan untuk foto bersama mungkin atau gimana nih Sob Angga ini? Yes, kalem dulu brother. Nah, ini apa namanya? Kita harus make sure dulu nih. Ini soalnya pertanyaan sobat-sobat Yoi di sini tuh dari tadi kayak saut menyaut nih. Misalnya tadi ini ya banyak yang bahas, bahkan kayak di kolom chat nih tadi apa namanya sama si Mas Fadel pola konsumsi dari konsumen. Terus dari apa namanya tadi dari Sob Sapna, Sob Siva, Sob Fatih, Sob Kevin. Jadi apa namanya untuk circularity of economy of the circularity itu kalau yang saya rangkum sekilas tuh berarti ini ya sangat luas banget dampaknya. Jadi tadi dari apa namanya manpowernya, kemudian dari materialsnya, kemudian energy use-nya itu juga sangat impactnya sangat besar ya tadi. Berapa Kak Kevin tadi per tahun, Kak Jeffrey, Kak Adit tadi kontennya ini ya Triliun. 2000 triliun per tahun. Wow, udah kuadriliun berarti angkanya. Oke, tapi bisa of that kita seneng banget Kak karena di sini tuh kita bener-bener dapet yang information yang by data yang bener-bener ngebuka pandangan ya. Jadi kita tuh di sini kayak se apa namanya hal se-effort yang kita itu mungkin dari personal atau individual tapi dampaknya tuh sebesar itu gitu. Baik dari jumlah ataupun dari awareness ke depan-depannya gitu. Selama bertahun-tahun ke depan itu. As we know, mungkin buat nge-remind sekali lagi plastik itu material yang susah terurai ya. Dan, aduh, ternyata masih ada yang mau tanya Kak Kevin dari sobat kita yang namanya Arin nih. Silakan boleh langsung nanya aja mau ke Kak Adit atau ke Kak Jeffrey. Yang mana aja deh. Boleh. Silakan Arin. Sebelumnya, thank you for today's material, Kak. Sebelum kita tutup acara ini, aku masih punya satu pertanyaan lagi, tapi lebih ke general question karena ini kan menyangkut juga kayak ethical issue gitu di bisnis kan. Jadi karena yang tadi, I believe dapat award gitu, yang B Corp, berarti kan itu telah menerapkan 3Ps, which are planet, people, and profit gitu kan. Aku boleh tanya nggak gimana, can you re-explain how can the stakeholders and pressure group might help this sustainability that is implemented to be successful gitu? Like how can it further affect the business gitu? Kayak nggak cuma bisnisnya tapi lingkupnya yang lain juga kayak third parties gitu. Thank you. Jeffrey ini kayaknya yang dijawab Ya. lebih bisnis deh. Ya, thank you Arin tadi ya, gitu pertanyaannya. Nah, si B Corp itu memang tadi
salah satu contoh example yang itu ketika untuk bisa mendapatkan itu memang assessment-nya itu cukup luas dan complicated ya, dan itu kita bisa proses sertifikasi aja itu bisa berbulan-bulan gitu, hampir bahkan mungkin dari setengah tahun kali ya proses untuk itu. Nah, untuk proses itu juga melibatkan begitu banyak multi stakeholder yang terlibat dalam lini bisnis yang dilaksanakan oleh Danone atau Aqua seperti itu. Nah, untuk bisa move along on board ke arah sana sebenarnya emang itu harus dibentuk dengan the right ecosystem dan juga governance yang betul gitu loh. Contohnya misalkan gini, kalau misalkan buat Aqua, untuk bisa B Corp salah satu karakter parameter yang di-measure itu adalah salah satunya adalah carbon reduction emission misalkan. Itu nggak cuma di-measure dari segi apa yang kita lakukan, tapi juga supaya gimana nih, we getting the source of material itu udah supaya apakah mereka punya roadmap, apakah mereka punya committed juga, kayak gitu. Nah, karena governance yang kita udah seperti itu, jadi ketika kita men-sourcing any supplier atau orang yang bekerja sama-sama kita, itu tuh udah ditanya. Jadi nggak ditanya cuman masalah kayak, "How much are you giving me the price for this kind of materials supplier," gitu, as a material. Tapi juga kayak, "Apa yang kalian lakukan untuk bisa melakukan ini?" Jadi tanya nggak cuma harganya, kalian juga green procurement nggak gitu untuk melaksanakan seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi ketika governance itu udah ada, jadi di entire ekosistem itu akan ikut kayak gitu. Jadi ketika semua orang yang terlibat, jadi misalkan supplier tadi vendor, terus kemudian distributor gitu ya, distributor Aqua seperti apa. Nah, itu juga salah satu governance yang di mana code of conduct untuk mereka doing business sama kita tuh banyak parameter yang mereka nggak cuma masalah dapat profitability dan margin, tapi bisa nge-deliver beberapa topik sustainability. Tapi memang porsinya berbeda-beda yang bisa disamakan gitu ya. Nah, itu harus di-weighted dan di-measure oleh masing-masing perusahaan. Nah, tapi kalau misalkan intinya ke balik tadi, tanpa ada the right governance yang memang di-lead oleh perusahaan tersebut, ya in the end, ekosistem yang ikut di sana itu juga nggak akan participate gitu. Karena ya untuk melakukan itu kan butuh extra effort ya, butuh extra investment, in the end akan bisa mereduksi bottom line dari si perusahaan tersebut kayak gitu. Itu sih mungkin simple answer-nya gitu. Nah, prosesnya I know is complicated ya, is take a long time, dan Danone juga untuk bisa melaksanakan itu juga nggak setahun 2 tahun gitu. Maksudnya dia is a proses yang sebenarnya udah dari tahun, mungkin dari from the early on company didirikan, emang vision dari founder-nya juga udah ke arah sana gitu. Jadi memang itu sebuah proses yang berjalan sambil the company grow kayak gitu. Gimana Arin, udah kejawab apa belum? Oke, terima kasih Kak sudah terjawab. Terima kasih Bang Jeffrey, Bang Adit. Ya, ini katanya Hairul mau ada pertanyaan lagi kayaknya. Arin mau ada pertanyaan lagi apa enggak? Follow up questions maybe? Sorry Kak, boleh diulang? Mungkin ada follow up questions atau kalau sobat-sobat Yoi yang lain juga mau tanya silakan. Buat aku sih gak ada sih. Itu aja pertanyaan dari aku. Alright, thank you. Gimana nih? Halo Sob, Ya sob. Ya, Yes. halo Sob, Sob. halo Sob. Ya Ya, sob. Sob. Nah, Yes, bisa, bisa, Sob. bisa, 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 mantap jiwa. Oke guys, jadi karena kita udah sangat banyak melalui insightful moments ya dengan Bang Adit, dengan Bang Jeffrey, dan rekan-rekan Sobat Joi semua di sini. Jadi kita tadi kalau ini ya mungkin tadi saya di awal terlalu technological, mungkin sorry. Dan sekarang kita udah komplit semua komponen pestelnya ya, dari politik, ethical, sosial, sampai teknologi, environment semua udah kebahas, insya Allah. Ya jadi nanti kalau mungkin yang masih antusias dan mungkin masih kepikiran lagi nih di luar sesi ini, nanti Bang Adit, Bang Jeffrey mohon waktunya lagi ya, nanti kalau by personal nih sobat-sobat Joi pingin nanya nih, atau mungkin kita agendakan lagi some other times juga, insya Allah kita facilitate lagi dan kita akan Offline lah ya, Sob ya. better study more gitu. Yoi. Oke, sobat-sobat sekalian, jadi tak terasa, jadi setelah
semua perjalanan education yang panjang ini kita telah sampai di malam yang sangat excited dan educated, dan di momen yang appreciate ini kita nggak pingin nggak pingin ketinggalan untuk mengabadikan momen kita bersama dari Bang Adit, Bang Jeffrey, serta sobat-sobat Yoi lainnya. Jadi mungkin yang berkenan dan bisa untuk open cam, silakan rekan-rekan sobat Yoi. Nanti kita akan dipandu oleh Bang Theo, Bang Kevin Theodore untuk take picture-nya. Oke, Oke, udah Sob. siap semua? Yes, Let's Sob. go on cam dulu dong. Udah semua nih ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita hitung ya. 3, bentar. 3, 2, 1. Mungkin kasih kesempatan dulu deh ini yang belum on cam, mungkin Tara, Emma, Fahmi, Arin, Sana, Fadel, on cam. Kita tunggu berapa detik ya? Ya, oke lah, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau enggak, kita sekali lagi ya foto ya. Oke. 3, 2, 1, cheese. Oke, thank you kakak-kakak semua, Kak Jeffrey, Kak Adit, sangat appreciate banget untuk kehadiran kakak-kakak semua di YOI. Dan kami menunggu juga untuk kesempatan kami semua bisa bertemu papasan mungkin langsung secara offline di kesempatan lain. Thank you juga untuk sobat-sobat YOI semua yang udah Thank you. menyempatkan hadir sampai di sini. Dan jangan lupa absen ya Sob ya. Thank you. Thank you semuanya, thank Ya, you terima kasih semua. Thank you. Fatih yang udah undang, thank you. Ya, thank you. Izin pamit.